Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk kalian semuanya ya, viewer terkasihku dari mancanegara maupun dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong nggak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh kalian semuanya, nggak bisa aku sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doamu Gusti Allah curahkan juga kepadamu. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan ya, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Awal pekan kita mulai lagi ya. Kemarin sudah sampai seri yang kedua, maka sekarang seri yang ketiga. Ya, tajuknya membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible ya, Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 1 ya, dalam sebuah high kritik ya. Kalian jadi dari judulnya harusnya sudah juga memperhatikan ya, membersihkan terjemahan ya dari pengaruh Bible ya. Jadi bukan Qurannya yang dibersihkan, terjemahannya ya. Jadi jangan goblok lah ya, harus cerdas. Karena kita pada posisi ya, presupposisi kita itu kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Terjemahan itu relatif, kitab suci itu absolut gitu loh. Dan alhamdulillah kita yang punya dua-duanya, punya kitab sucinya, punya terjemahan kitab sucinya. Nah, yang terjadi masalah itu terjemahan seperti tajuk ini. Yang dibersihkan itu adalah terjemahan, bukan Al-Qur'annya ya. Oke. Sebelum kita ke sini dari seri 1 2 aku sudah menjelaskan bagaimana permasalahan tentang sebuah hadis ya, yang terjemahannya juga menjadi kacau balau ya. Melanggar kebenaran, koherensi dan korespondensi ya. Di mana di situ diterjemahkan secara mainstream diterima adalah wanita diciptakan dari tulang rusuk. Di situ darinya itu berdasarkan terjemahan dari diksi Min. Ya. Dan itu tidak didukung ya. Cari ya. Ternyata biang keroknya itu karena si penerjemah itu telah terkontaminasi kitab Kejadian ya, Bible Kejadian 2 ayatnya 20 sampai 23. Bagaimana di situ dinyatakan dari tulang rusuk itulah wanita diciptakan. Jadi biang keroknya di sini. Dan ditelan mentah-mentah oleh mainstream Islam. Nggak pernah berpikir bahwa itu mengalami kesalahan korespondensi dan koherensi. Jadi kita nggak usah silau dengan kebenaran mainstream ya. Karena kebenaran itu bukan hitung-hitungan demokrasi, siapa yang paling banyak itu yang benar, enggak.
Bener ya bener, salah ya salah. Dan buktinya mainstream salah kok, mau ngomong apa. Kenapa? Nggak pernah melakukan high kritik. Apa yang dikatakan guru-gurunya, apa yang dikatakan ustadz-ustadznya, apa yang dikatakan kiai-kiainya, dia telan mentah-mentah tanpa memberikan kritik. Itu bener nggak sih? Gitu loh. Nah, ngaji di sini nggak boleh begitu. Harus dikritik. Aku juga sangat menerima kritik dari kalian selama itu argumentatif. Kalau enggak, aku anggap sampah dan aku tolak. Ngerti? Ya. Jadi biang keroknya di kitab Kejadian 2, 20 sampai 23. Ya. Di mana di situ ya wanita itu ya diciptakan dari tulang rusuknya manusia itu. Ya, di situ belum muncul nama Adam dan Hawa. Sudah aku jelaskan kemarin ya. Oke. Dari itulah kalau ini kan nanti kan episodenya itu terus ke episode buah dari pohon pengetahuan itu. Itulah yang menjadi inspirasi Ismail Marzuki mengarang lagu Sabda Alam. Ya, Sabda Alam. Diciptakan. Nah, itu kan. Itu merupakan, karena begini. Laki-laki akan sombong. Kalau kita mengikuti hadis ini yang diterjemahkan secara salah berdasarkan kitab Kejadian. Lu nggak usah macam-macam, lu dari tulang rusuk gue. Laki-laki sombong. Ya. Tapi perempuannya juga nggak mau ngalah. Siapa bilang gue dari tulang rusuk lu? Saya nggak bisa membuktikan bahwa gue dari tulang rusuk lu. Ngawur aja lu. Akhirnya terjadi pertentangan kan. Tapi kalau kita taat terhadap Al-Quran yang nanti akan kita lakukan kritik. Ya. Sebuah high kritik terhadap terjemahan Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 1, kita tahu bahwa laki dan perempuan kalau sudah dalam rumah tangga disebut suami dan istri itu adalah bekerja sama ya. Yang satunya memberi dengan bismillah dan satunya menerima dengan alhamdulillah. Jadi tidak bertanding tapi bersanding. Tapi kalau begini caranya bertanding. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Biang kerok terjemahan ini ada pada ini. Supaya nggak biang kerok, maka min itu seperti yang aku sudah sampaikan seharusnya diterjemahkan bukan dari. Wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk. Nah, itu logika kalimat ini ya menggiring kita untuk menerjemahkan min itu mau tidak mau, suka tidak suka adalah bagaikan atau laksana. Gitu loh. Kan kalian sudah ngerti, oh ini sastra Gus. Iya, kalau sastra maka dia nggak mungkin min itu menjadi dari. Ini metafora, maka yang paling seperti engkau laksana bulan. Kan laksana, nggak mungkin kau dari bulan gitu. Nggak mungkin memuja pacarnya itu kau dari bulan. Mesti kau laksana bulan, kau bagaikan bulan, gitu loh. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Ya. Nggak tahu, lu belum ada lagu itu keluar, lu belum ada ya. Oke, masalahnya ya kalau min itu kita terjemahkan laksana bagaikan seperti itu, memang secara logika kalimat masuk dia dan memang harus itu. Tapi apakah itu secara literal mendapatkan dukungan? Nah, itu yang perlu kita kaji sekarang. Apakah min itu benar-benar mengalami polisemi dan bisa diterjemahkan sebagai laksana bagaikan? Nah, itu kita lihat. Jadi ternyata min itu bukan hanya dari saja artinya. Apakah begitu? Nah, nanti kita cari literasinya. Kita mencari penjelasan itu Quran bil Quran ya, dari Quran yang satu ayat ke ayat yang lain kita
Coba explore nanti gimana jawabannya. Oke, ya. Sebelum aku lanjutkan untuk membahas ke sana, kemarin kan yang seri kedua komennya belum aku baca. Sekarang aku baca ya. Dan aku pilih yang penting-penting aja tuh, aku singkat-singkat aja lah ya karena waktunya. Karena juga komen yang tentang sholat itu ya belum juga terbaca kan. Jadi 2 komen dari 2 video harus kita selesaikan sekarang sehingga aku tidak punya hutang. Oke. Jonolono salam Isra dari Wonosobo, tetap nyimak Gus. Oke, terima kasih 3 merah hatinya ya. Kemudian di Takut assalamualaikum waalaikumsalam ya. Gus Beti ya, sehat selalu, salam Isra nggih sedoyo nggih, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah berapa hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untukmu saudaraku. Kemudian Kang Mas MC Ihsan, terima kasih untuk kisah hidupnya. Oke, terima kasih kembali untuk Kang Mas Ihsan. Jadi begitu ya, tentunya sebuah pengalaman hidup yang berbeda itu akan menghasilkan produk yang berbeda. Pengalaman hidupku tentunya berbeda, walaupun Gerah itu anakku, dia mempunyai pengalaman hidup yang berbeda ya. Jadi ya outputnya juga beda. Memang dia lebih fasih kalau membaca Arabiun ya, menulis Arabiun dibanding aku gitu ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Iksan dan semoga bisa paham ya. Sekali lagi aku jelaskan di sini ngajinya itu bukan pandai-pandaian baca Arabiun, makhrajnya bagus. Enggak, juga bukan pandai-pandaian nulis Arabiun sehingga seperti nulis kaligrafi atau hot juga enggak ya. Di sini yang aku tawarkan adalah Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Ya. Banyak orang hafal Al-Qur'an tapi goblok banyak. Ya, ditanya itu maksudnya apa enggak ngerti. Ya, tapi ya kita harus hormati. Alhamdulillah dia hafal Al-Qur'an. Jadi sewaktu-waktu misalkan seluruh kitab suci ini yang ada dibakar, yang bisa nulis kembali kitab sucinya itu orang Islam karena mereka punya banyak penghafal. Cuman sayangnya para penghafal itu berhenti di hafalan, cuman nggak tahu itu maksudnya ayat gimana, mau kemana. Itu dalam ranah Ghazwul Fikr, pemikiran gitu ya. Nah, di sini ranahnya pemikiran. Jadi Kang Iksan semoga paham ya. Kalau mau pemikiran tempatnya di sini. Tapi kalau mau bagus-bagusan makhraj, mau bagus-bagusan nulis Arab, biun, itu silahkan cari tempat lain ya, daripada nanti nghabiskan waktu di sini kan sia-sia gitu ya. Oke, terima kasih juga ya untuk Kang M Iksan. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Oke, atur nuhun Kang, kita lanjutkan di Fine. Bismillah, alhamdulillah nggih. Nispati alhamdulillah Palu keempat salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Terima kasih matur nuwun atas 3 merah hatinya. Rahani, assalamualaikum Ustadku, waalaikumsalam Tuan Guruku. Aku lagi di gunung, baru ada sinyal jadi baru nyimak. Oh, masih senang naik gunung ya. Sosok yang naik gunung ketika sampai puncak dia terus berjalan dan tidak mau berhenti, pasti satu saat dia akan turun lagi. Seharusnya para penguasa-penguasa itu mendengarkan apa yang aku sampaikan. Itu filosofinya tinggi loh ya. Seseorang bila berjalan terus mendaki ke atas gunung, apabila dia sudah sampai di puncak dan dia tidak mau berhenti terus saja berjalan, maka dia hakikatnya akan turun. Karena gunung itu kurva normal begini. Maka ini bagus untuk mereka yang sedang di puncak kekuasaan. Kamu sudah di puncak kekuasaan, sadar kamu. Jangan terus ingin berkuasa. Akhirnya kamu turun. Nah, gitu kira-kira ya. Ini belum tentu ini Rahani suka naik gunung ngerti filsafat ini. Rocky Gerung pun belum tentu ngerti. Ya, ketika seseorang berjalan untuk mendaki gunung dan setelah sampai puncak dia terus ingin berjalan tidak mau berhenti, hakikatnya dia akan turun gunung. Gitu. Ya. Oke, kemudian Kang Hermana Natawijaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke. Salam Isra atur nuhun sadayana, Kang. Kemudian Kang Joanto Anto, terima kasih atas 3 merah hatinya, nggih, matur nuhun. Kemudian Kang Cipto Purbaling ya. Dipenggal kepalanya, disembelih jidatnya. Domba yang muncul secara tiba-tiba.
dan lain-lain. Itulah terjemahan yang diadopsi dari Bible. Sayangnya Islam mainstream menganggap sebagai suatu kebenaran. Salam Isra, Grogot Kaltim, matur thank you, matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya. Itu kritik sudah disampaikan oleh Kang Cipto Purbaling tentang surat As-Sofat yang sudah kita bahas tapi belum tuntas. Jadi surat As-Sofat itu tidak bisa melandasi atas ibadah kurban yang kita lakukan. Itu nggak bercerita tentang korban seperti itu. Tapi aku lupa ketika aku mengkritik Bible itu tajuknya apa? Tolong disampaikan aku. Karena aku bilang ini salah. Kalau disembelih itu lehernya bukan jidatnya gitu loh. Kan ada teman-teman Kristen yang ngotot aja, sudah tahu salah ngotot. Salah itu kalau dikasih tahu terima kasih gitu loh, bahwa Bible itu ada masalah. Itu tajuknya apa kemarin? Lupa. Sama dengan nanti surat As-Sofat, di situ tidak ada leher, yang ada jidat. Masa orang menyembelih jidat, batukmu itu mikir. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau sudah masuk kurban kita bahas tuntas itu. Kemarin di request oleh sesepuh kita Bapak Abdul Muluk tapi tidak tuntas ya. Sebetulnya aku juga masih males bahas, cuman karena sudah sangat diminta maka aku bahas hanya 1-2 ayat kalau nggak salah ya. Mulai 102 tapi belum tuntas ya. Nanti kamu ngerti bahwa ayat itu bercerita lain, berkorban itu berkorban seperti apa gitu ya. Dan itu secara kisi-kisi sudah dikritik secara tegas oleh Kang Cipto Purbaling. Oke, matur nuwun Kang Cipto sudah membantu. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Serang, izin Gus, salam Isra dan semoga sehat-sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih Bapak Abdul Muluk. Waalaikumsalam, salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar masih menyimak dari Kerinci, Jambi. Oke, terima kasih Kang Mas ya. Semoga sehat selalu, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Wahyudi atau Kang Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Biasanya yang dibersihkan itu sampah. Tapi sampah di sini dongeng yang bisa bikin orang keblangsat dan bodoh. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku dan kamu cerdas. Jadi yang kita bersihkan itu sampah. Ya. Sampah. Nanti juga kalau ke sini yang kita bersihkan sampah. Itu bukti bahwa Al-Qur'an tidak copy paste. Kalau copy paste kan apa adanya di copy, sampahnya di copy. Gizinya juga di copy. Tapi kan enggak, Al-Quran mengambil yang gizi-gizi saja, yang sampah ditolak. Itu berarti tidak copy paste. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu produk dari yang Maha Agung yang juga memproduk kitabullah terdahulu. Gitu loh. Cuman kalau kafir dikasih tahu ya tetap aja goblok. Dibilangi Al-Quran itu pelanjut dari kitab-kitab terdahulu kok. Karena dia parsial. Nabinya parsial, kitab sucinya parsial, tidak memandang seluruhnya secara holistik. Tapi ya sudah saja. Kan tugas kita seperti di awal kajian kita kan tugasmu hanya menyampaikan. Nah, Al-Qur'an sudah memberikan pedoman kepada kita. Jadi kita hanya menyampaikan. Kalau yang disampaikan tidak mau dasar goblok ya sudah nggak ada masalah. Itu ya. Jadi yang dibersihkan itu sampah. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Yudi, jadi supaya bebas sampah gitu. Kemudian Pak Ikhwan Tamim, salam Isra, Goske, salam Isra untukmu Pak ya. Kemudian sulit aku mengeja namanya. Labib Napeyam Arfirana Rifa, kedua sebelum tawasulan. Monggo ya. Iki cewek apa cowok nggak ngerti juga aku. Kemudian nah ini Bibleman bicara belasan. Ini jelas dari kafir goblok ini. Dia bilang begini, seandainya Quran dibersihkan dari jejak Alkitab, maka Quran akan jadi apa? Contoh bila nama tokoh Adam, Abraham, Nuh, Musa, Yunus, dan lain-lain dibersihkan. Dia gobloknya minta ampun. Ininya loh yang dibersihkan. Karena dari sini nanti penafsiran, bukan Al-Qurannya. Duh. Makanya blog goblok, kalau baca itu, lihat videoku itu harus cermat. Judul itu akan menjadi presaposisi pemikirannya. Bukan Al-Qur'annya. Kok lu ngomong seandainya Quran dibersihkan.
Quran itu sudah bersih kok, dibersihkan apanya. Yang masalahnya nanti penafsiran. Penafsiran itu berawal dari terjemahan. Itu yang kita bersihkan dari sampah-sampah pengaruh Bible. Contohnya ini. Jadi kamu kalau mau menyanggah ini aja kamu sanggah, bisa nggak? Nggak usah ngoceh seperti ini. Orang bilang terjemahan, kamu bilang Quran. Angel kandhanane. Aki Beben, ya maaf Gus, saya tidak sependapat jika dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Iya, kamu goblok, nggak sependapat. Itu videonya itu ada 11 seri. Kamu tonton dulu, nggak usah ngoceh. Kamu pahami video itu. Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Jadi percuma kamu disertasi apa, kamu deskripsikan sebanyak ini nggak ngepek, ya. Nggak ngepek, ya. Coba otakmu dipakai. Adakah Al-Quran mengatakan orang bisa hidup di luar planet bumi ini, ada nggak? Kalau sekarang kamu bilang bahwa Kanjeng Nabi masih hidup, dia hidup di mana? Di langit, di surga, di Hong Kong. Itu kamu jawab supaya kamu nggak goblok. Ngaji di sini tetap goblok untuk apa? Baik keluar. Kok masih percaya dongeng? Dongeng itu terkontaminasi dari cerita kekristenan tentang kedatangan yang kedua. Kalau kamu tahu. Aku pernah ngomong sama teman Islamku, kalau you mau debat sama aku, ayo silakan kita debat. Kamu cari teman Kristen, kamu duduk satu bangku sama Kristen, gue sendiri. Karena apa? Kerangka berpikir lu sama Kristen sama. Yesus akan turun lagi, Kanjeng Nabi bisa turun lagi. Itu mainstream. Gue kagak. Tidak ada yang turun lagi. Jadi gitu. Jadi kerangka berpikirmu persis sama Kristen. Masalah turunnya beda, oke. Mau ngapain, oke. Tapi kan turun toh. Dan sekarang hidupnya di mana? Gue mau tanya. Al-Quran mendukung nggak ada kehidupan di luar planet bumi ini? Kamu baca surat Al-A'raf itu. Di bumi itu kamu dihidupkan. Di bumi itu kamu dimatikan. Di bumi itu kamu dibangkitkan. Nggak ada. Mau di mana? Aku mau tanya. Kamu ngaji di sini masih goblok aja. Kamu lihat itu, sia-sia aku bikin video 11 seri atau berapa seri kamu ngoceh seperti ini. Otaknya dipakai, nalar itu dipakai. Ada nggak kehidupan di awang-awang sana? Mutawafik itu dipelajari nanti bahasanya seperti apa. Gitu loh. Ya. Oke. Ngaji di sini gue belak-belakan saja. Kalau yang baper-baperan nggak usah ngaji di sini. Gue goblok, gue bilang goblok. Pinter, gue bilang pinter. Ya. Percuma, ngapain kamu deskripsikan sebanyak ini, nggak ngaruh. Oke ya, itu sudah aku baca semua. Sekarang aku baca komen yang masuk dari kemarin, sholat antara menunda dan tidak berjamaah. Ini ya, supaya aku nggak punya utang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu sangat rasional banget kok. Kok mau? Itu juga terkontaminasi dongeng. Kenapa dongeng? Di mana Yesus itu take off? Di Betani kek? Di mana kek? Kan berbeda. Itu kan sudah kita bahas. Itu kamu percaya. Iya, aku pernah bilang sama temanku. Oke, kita debat. Kamu tapi satu bangku sama Kristen ya. Karena kamu kan sama dengan Kristen, sama-sama percaya Yesus turun lagi, Nabi Isa turun lagi. Kalau gue kan kagak. Gue ajak gitu, diem aja dia. Ya, karena apa? Ya, kalau ada namanya mereka bilang apa ya? Yang sifatnya itu spektakuler, tajuknya itu kedatangan yang kedua, ya tentang Yesus datang lagi. Itu bagi mereka itu digelar secara spektakuler besar-besaran dan ada beberapa yang akhirnya tertarik menjadi Kristen. Ya apa dijanjiin surga? Yesus datang, Yesus sekarang masih di rumah Bapa,
mempersiapkan tempat untuk kita di surga, nanti dia datang jemput kita. Lah ada orang imannya nggak kuat, diiming-imingi surga, masuk. Lah gitu kok sama si Beben didukung, goblok. Kemudian Jono Lono, ya, ini dari yang kemarin ya. Alhamdulillah Wonosobo masih nyimak kajian Gus. Salam Isra, salam cerdas buat kita semua. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Hemana Nata Wijaya. Assalamualaikum, tetap nyimak kajian meskipun terlambat. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga. Rahani, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra buat sehat selalu ya Ustadku. Oke, terima kasih. Ini sudah maghrib ya. Gus Hermana ya. Assalamualaikum, Bandung hadir, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Gus, bagaimana kalau di hari Jumat sholat duhur sendirian tidak berjamaah karena lingkungannya mainstream? Salam Isra. Aku screenshot saja ya, nanti aku jawab, jangan di sini karena dia nanti oot ya. Nanti kalau aku lupa, aku diingatkan ya. Kemudian define ya. Bismillah, alhamdulillah ikut ngaji Pak Yai Betik dari Ponpes sekitar Karangploso Kabupaten Malang. Oke, matur thank you ya. Kemudian di Taku-Taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Betik nyimak Gus, salam Isra, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Wahyudi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Bisakah masalah jamaah atau tidak berjamaah itu kondisional? Salam Isra. Ya bisa. Kalau kamu sendirian, kamu mau berjamaah sama siapa? Kemudian Giswati Solehaku, Palu keempat, salam Isra, Tuan Guru dan semua yang hadir. Terima kasih, thank you ya. Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih ya. Kang Saran Gipari menyimak begitu tayang, komen ketiga, mantap, terima kasih. Ya, tunuhun, salam Isra ya. Kemudian Irfan Al Akbar ya, ngemong, mengasuh, membimbing, mengarahkan terutama orang tua kepada anak. Guruku ngaji menyatakan bahwa yang dimaksud sholat di awal waktu itu masih bisa sepertiga awal waktu sholat. Misalnya waktu duhur adalah 3 jam dari jam 12 sampai jam 3 sore. Maka jika sholat jamaah itu dilakukan di jam 1 siang, yaitu 1 jam dari azan, itu masih terhitung di waktu awal. Justru seharusnya imam menunggu jamaahnya agar bisa sholat berjamaah semua, termasuk yang rumahnya jauh, untuk tempat berwudu dan berjalan ke masjid tanpa telat untuk ikut sholat berjamaah. Masih minyak dari Jambi. Oke, terima kasih. Lihat ini. Aku terhimpit waktu. Dalam satu waktu yang sama, jemput sekolah, jemput kerja, shooting. Maghrib masuk. Gimana? Cipto Purbaling nomor 1, Menahim Fis, sudah ya? Sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke sini ya. Kita mengeksplor apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sepertinya ini waktunya nggak bisa semuanya ya, hanya 1 ayat aja. Insya Allah besok kita lanjutkan ya, Insya Allah, karena sudah masuk maghrib ya. Oke, Quran surat, kita mulai dari Quran surat 2 ya, surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-257. Lihat begini. Allah ya, pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Tuh, kalau lampu kita hidupkan gimana hasilnya? Ya, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi ya, kalau orang beriman itu Allah pelindungnya, mengeluarkan mereka, kita, dari gelap kepada cahaya. Sebaliknya, bajingan-bajingan kafir itu pelindungnya setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada gelap, gitu ya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Diksi dari itu min. Ini ya.
Itu min. Kalau kita baca di Arabiyunnya, itu diterjemahkan dari. Nah, kita data, ya. Ya. Jadi artinya ketika wanita diciptakan dari tulang rusuk, min itu diterjemahkan dari. Min diterjemahkan dari, benar, boleh, bisa, ada. Contohnya ini. Tapi tidak didukung oleh logika kalimatnya. Gitu loh ya. Tapi ada, harus kita akui ada, ya. Oke, aku kasih satu ayat lagi, Quran surat Al-Isra, ya, surat ke-7 ayat yang ke-1, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Sama. Ini min. Ya, yang diterjemahkan dari. Jadi kita punya dua data valid, memang min itu bisa diterjemahkan dari, gitu ya. Kalau yang atas kan begini, ya. Subhanalladzina asro bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari min, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, dari, ya, Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa. Kalau yang surat Al-Baqarahnya itu jadi minal dulumat ilan nur, ya. Kalau yang kafir minal nuri ila zulumat, kebalikannya. Aku jadi ingat dulu ada pewer kita, guru privat piano, aku diaransemenkan lagu, dikasih tajuk minal dulumat ila nur, dari gelap kepada cahaya. Itu pakai min, ya. Artinya kita tidak bantah, kita harus terima, karena kita harus tunduk kepada Al-Quran. Ada fakta literal bahwa memang min itu bisa diterjemahkan dari. Min itu bisa diterjemahkan dari. Ini faktanya. Oke. Insya Allah besok kita lanjutkan apalagi polisemi dari min itu, ya. Apakah hanya dari atau bisa yang lain? Insya Allah besok kita akan lanjutkan, ya. Karena ini sudah maghrib dan aku harus bersiap-siap menuju Langgar untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Oke, terima kasih. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman Islammu dalam keindahan yang ada dalam lubuk hatimu, tetapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang ngaji di sini semuanya kita semua mendapatkan keberuntungan, ya. Itu doa kita bersama, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bersama Gus Beti, ya. Terima kasih, matur nuwun. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.